Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita tetap selalu memuja dan memuji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini marilah kita simak bersama 20 cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman rahimakumullah, sebagai manusia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk diuji kelak, untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk bisa menjalankan tujuan tersebut, tentu saja manusia wajib untuk memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ia mampu juga mau menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya iman dan takwa manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, iman dan takwa mampu menyelamatkan kita sebagai manusia, bukan hanya menyelamatkan di dunia, namun juga akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Untuk itu, iman dan takwa merupakan pondasi dalam kehidupan manusia. Orang yang hidup tanpa iman dan takwa seperti rumah tanpa pondasi dan akar yang kuat. Ia akan mudah rapuk dan bahkan tidak akan bisa melindungi orang yang menghuni rumah tersebut. Begitupun iman dan takwa dalam diri manusia. Ia akan melindungi dari segala macam kesesatan, keterpurukan, dan berbagai macam bencana lainnya dalam kehidupan manusia. Pemirsa budiman rahimakumullah, untuk bisa meningkatkan iman dan takwa ada berbagai macam cara dan jalan yang bisa dilakukan. Manusia adalah makhluk yang seringkali lalai, lupa, yang seringkali berbuat kesalahan, tidak mawas diri. Untuk itu, masalah keimanan dan masalah ketakwaan pun juga bisa menurun tanpa mengenal waktu. Pemirsa budiman rahimakumullah, berikut kami sampaikan 20 cara agar manusia dapat meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Yang pertama, memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, melainkan membutuhkan sholat khusyuk dan berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Hal mengenai sholat juga disampaikan di dalam ayat sebagai berikut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya
mengingat Allah di dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Untuk itu dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca teksnya, melainkan mentadaburi isinya dan menjadikannya sebagai fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat ke-37. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, untuk itu tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan ketika sudah mempelajari Al-Quran maka akan muncul keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Pemirsa budiman rahimakumullah, kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu bercengkerama dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh memupuk iman, sedangkan bersamanya maka kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah. Manusia makhluk sosial membutuhkan teman dan pendampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan yang berasal dari luar. Carilah orang-orang yang soleh, bentuklah interaksi bersamanya, dan biarkan kita bersosialisasi dan saling mengingatkan kebaikan dengan mereka untuk membantu kita tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah membaca buku-buku Islam. Salah satu sumber keimanan adalah ilmu yang kita miliki. Adanya kebermanfaatan ilmu membuat iman dan takwa kita semakin bertambah. Salah satunya dengan membaca buku-buku Islam yang diwariskan ulama atau orang berilmu secara benar lainnya. Yang kelima adalah mempelajari ilmu pengetahuan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 8. Di situ dijelaskan, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Ilmu di dunia ini segalanya milik Allah, yang benar adalah milik Allah. Hanya manusia saja kadang tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Mencari ilmu pengetahuan dan mempelajarinya akan membuat kita semakin tunduk dan takjub. Karena itu ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu manusia hanya setetes dari luasnya samudra. Hal ini karena ilmu dan ilmu Islam dan ilmu pengetahuan tentu saling mendukung, bukan berseberangan. Ilmu manusia hanya setetes dari luasnya samudra. Kemudian yang keenam, mentadaburi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta jagat raya ini adalah untuk ditadaburi, juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan iman dan takwa. Aktivitas mentadabur ini membuat kita semakin yakin dan takjub akan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari kebesaran Allah dan segala isinya, maka keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin meningkat. Hal ini disampaikan di dalam firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 37 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya.
jika ialah yang kamu hendak sembah. Yang ketujuh, membandingkannya dengan kepercayaan lain. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan cara membandingkan ajaran Islam dengan ajaran agama lain, tentu dengan metode dan ilmu yang benar. Dengan begitu kita akan mendapatkan bahwa Islamlah agama yang Allah turunkan, yang sempurna, yang benar, merupakan bentuk yang paling baik. Agama Islam merupakan bentuk yang paling baik dan sempurna dibandingkan dengan ajaran lainnya. Dengan perbandingan maka akan terlihat yang unggul, maka kita akan bisa menambah keyakinan kita dan kebanggaan kita dalam kita memeluk agama Islam. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, kemudian yang kedelapan adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala secara konsisten. Menjalankan perintah Allah tentu akan memiliki dampak. Untuk itu merasakan manfaat dan kebermanfaatan dari perintah Allah hanyalah akan didapatkan ketika kita benar-benar menjalankannya. Misalnya saja ibadah puasa sebagai bentuk pelatihan diri. Kita tidak akan bisa merasakan manfaat puasa terhadap kesehatan jika tidak melaksanakan amalan ibadah puasa itu sendiri. Semakin tinggi dan sering kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi pula kita merasakan kebermaknaan dan nilai-nilai Islam dan kebermanfaatnya bagi diri kita. Yang kesembilan, mencari informasi, manfaat atau dampak dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara meningkatkan iman dan takwa juga dapat didapat saat kita mau mencari informasi. Semakin kita mengetahui apa manfaat atau dampak yang kita bisa ambil dari sebuah perintah, maka kita akan semakin bersyukur dan merasakan bahagia karena apa yang diperintahkan untuk dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menyelamatkan dan membahagiakan. Untuk itu kita harus dapat mencari dan menggali informasi mengenai sebuah perintah agar keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah. Pemirsa budiman rahimakumullah, yang ke-10 adalah melakukan evaluasi diri. Sebelum melakukan peningkatan, biasanya maka diperlukan evaluasi diri terlebih dahulu untuk bisa terus-menerus meningkatkan ketakwaan, keimanan. Tentu manusia juga harus melaksanakan evaluasi diri. Evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh apa kita telah beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi harus dijalankan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Untuk itu yang mengukurnya adalah diri kita sendiri, karena dirilah yang lebih tahu bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian 10 cara untuk meningkatkan keimanan dari 20 cara yang akan kita sampaikan. 10 cara berikutnya akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Demikian pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa bisa selalu melaksanakan kegiatan, amalan, perilaku, perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan dan ketakwaan kita bisa selalu meningkat, selalu bertambah, tidak semakin menurun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, semakin meningkat. Demikian, marilah kita tutup dengan bacaan doa ghufar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.